Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endek Astuti. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembelajaran holistik dengan metode Anggit Anglang untuk mewujudkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences pada karakter peserta didik. Ya, tetapi kok ibu tiba-tiba menyajikan ini misalnya. Nah, mengapa ini ada masih keterkaitan dengan pembelajaran di proyek kelima ya? Karena kebetulan temanya di kelas 11 itu yang Di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan guru, tentu tidak luput dari situasi atau temuan permasalahan. Mengikuti sesuatu yang mereka lihat, misalnya kalau misalnya mereka jadi pelaku, kalau misalnya mereka melihat, boleh bebas kata-katanya, mau kata benda, mau kata kerja, mau kata calling. Apa itu kan calling? Ya, seperti sweet gitu kan? Kalau laki-laki. Permasalahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia adalah minat peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang masih rendah dan terkesan buat apa mempelajari bahasa Indonesia. Karena memang bentuk perundungan atau bullying ini bentuknya ada juga berupa pelecehan seksual ya, yang akhir ini juga ada kejadiannya, gitu ya. Nah, coba dari tayangan yang tadi tentang pelecehan seksual pada anak, kira-kira terpikir Karena dengan tidak belajar bahasa Indonesia pun, peserta didik sudah merasa bisa. Kompetensi dasar membaca dan menulis di kalangan peserta didik nyatanya masih jauh dari kata nggak maksimal. sampai besar. Karena begini, karena kan anak itu selalu mengikuti sesuatu hal apapun yang mereka lihat. Seperti misalnya contoh, kalau misalnya mereka melihat ibunya memasak, pasti mereka mulai menyukai. Hanya 50% peserta didik yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari guru maupun peserta didik. Nggak bisa menghentikan sepenuhnya, tapi mungkin bisa mengurangi. Karena banyak korban pelecehan seksual gak berani untuk speak up atas tindakan yang pernah dilakuin, tindakan yang pernah terjadi terhadap dirinya sendiri, dan kadang ada korban yang udah speak up. Faktor tersebut diantaranya minat membaca peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis masih rendah. Kegiatan literasi dalam membaca peserta didik masih kurang. Penguasaan kosakata yang masih belum meningkat. Daya dukung sarana pembelajaran masih jauh dari memadai. Keaktifan peserta didik dalam memahami materi yang masih pasif. Dan model pembelajaran yang digunakan belum bisa mengeksplorasi kemampuan peserta didik, khususnya dalam kemampuan menulis. Dalam mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam mempelajari teks argumentasi, maka digunakanlah metode Anggit Anglang. Secara makna, Anggit Anglang artinya suatu gagasan atau pikiran yang terbuka. Guru dapat menemukan dan mengeksplorasi gagasan atau ide dalam pikiran peserta didiknya dengan lugas. Tahapan yang dilakukan, pertama, menginisiasi dan mengeksplorasi ide. Tahapan berikutnya adalah sintesa dan pengorganisasian ide. Dan tahapan terakhir adalah dengan menggali ide, pemahaman, serta rasa empati. Tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ideal adalah karena adanya indikasi di mana praktik kompetensi khususnya dalam menulis masih jauh dari harapan. Karena peserta didik harus diberikan stimulus berupa ilustrasi gambar yang nyata. Sehingga rata-rata gaya belajar mereka lebih kepada visual. Peserta didik belum bisa mengidentifikasi fakta dan opini dengan tepat. Belum bisa memahami poster yang disajikan, sehingga pengembangan ide atau gagasan untuk membuat poster masih terbatas. Guru dapat menciptakan ruang belajar yang menyenangkan.
pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik relevan dengan tingkat perkembangannya. Terciptanya kolaborasi dan inovasi dalam proses pembelajaran, peserta didik lebih antusias dan bermakna karena aktif terlibat dalam pembelajaran dan menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran secara holistik di dalam kegiatan belajar, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal, sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik yang dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai teknik anggit anglang di pembelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah, teknik ini sangat bermanfaat sekali dan pengaruhnya sangat besar dalam pembelajaran, seperti anak-anak bisa mendapatkan atau anak-anak bisa menemukan banyak kata dari gambar yang saya tampilkan di Infocus. Jadi saya meminta mereka, pertama saya menampilkan suatu gambar, dan setelah itu saya meminta kepada peserta didik untuk mencari atau menemukan banyak kata yang berkenaan dengan gambar yang saya berikan kepada peserta didik. Dan alhamdulillah mereka dapat menemukan banyak kata dalam bahasa Inggris mengenai gambar tersebut. Bisa menemukan kata benda dan kata sifat. Setelah itu saya meminta mereka membuat ke dalam bentuk kalimat. Setelah dalam bentuk kalimat, saya meminta mereka membuat dalam bentuk paragraf, sehingga mereka dapat membuat teks dalam hanya beberapa menit dalam satu paragraf.